Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar Alkitab sambil merenung. Horas berkata lemu, salam damai sejahtera semuanya. Tema kita kali ini, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Baik saudara-saudari, mohon dibantu ya untuk subscribe. Bagikan kepada teman-teman, bagikan juga pengalaman saudara-saudari di kolom komentar dan bagikan kepada saudara-saudari kita di grup. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Ya, jadi pada waktu itu ada orang-orang Galilea yang dibantai oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan darah kurban persembahan yang mereka persembahkan sendiri. Nah, kiranya laporan ini mau menggambarkan ya, pandangan orang Yahudi pada masa itu bahwa seakan-akan mereka yang terkena musibah ini mempunyai dosa yang besar. Maka Yesus langsung merespon itu, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib seperti itu. Nah, pandangan orang Yahudi pada masa itu, orang yang terkena musibah, orang yang terkena bencana itu dosanya besar ya. Dan seolah-olah peristiwa seperti itu sebagai semacam pembalasan dari Tuhan atas dosa mereka. Nah, ini mau dibantah oleh Yesus ya. Seringkali kan di dalam kehidupan kita pun kita memberi penilaian seperti itu, ya kan? Bahkan ada orang yang tidak bersalah. Itu anaknya keluar jadi imam, lalu bapaknya sakit-sakitan dan kemudian meninggal. Seolah-olah bapaknya ini terkena imbas dari anaknya yang keluar jadi imam. Itu tidak jadi suster, lalu seperti ini. Seolah-olah ya ini memang bukan peristiwa yang sampai berujung pada kematian ya, tapi seolah kita pun punya pandangan seperti itu ya pada masa kini. Itu sakit-sakitan karena seringkali dia merecoi kehidupan orang di masyarakat dan seterusnya. Itu karena dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, maka ketika dia meninggal, kuburannya ketika digali berair. Ya iyalah, wong musim hujan ya kan. Itu orangnya pelit sekali saat hidup, sehingga saat meninggal mayatnya itu berat dipikul. Orang-orang muda yang kuat pun terasa berat sekali. Ya iya, karena petinya peti dari kayu yang berat. Nah, seringkali saudara-saudariku yang terkasih, kita menghakimi orang juga dengan cara sama seperti pandangan orang Yahudi pada masa itu. Yesus mengatakan tidak lebih besar dosanya, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.
Nah, justru di sini Yesus mau mengingatkan mengenai pertobatan orang. Ya. Jangan mudah memandang orang seperti itu, tetapi kalau tidak bertobat, justru akan mengalami nasib seperti itu. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan orang lain yang diam di Yerusalem. Nah, ada peristiwa lain, ini gambar ini ya, misalnya rupanya di dekat Kulam Siloam ada menara dan banyak orang yang mati. Di sana ada 18 orang yang mati karena menara ini roboh lalu menimpa mereka. Lalu orang dengan mudah mengatakan, oh itu orang-orang itu memang orang yang berdosa besar. Nah, sekali lagi Yesus ingin menyanggah hal tersebut. Kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini sebenarnya Yesus mengoreksi pandangan orang Yahudi pada masa itu. Ya, Yesus berkata, dengan kata lain, dosa tidak menentukan cara mati. Ya, sekaligus di sini sebagai koreksi. Tetapi orang harus bertobat untuk tidak binasa dalam pengertian secara jasmani saja, tetapi hidup kekalnya itu terjamin. Nah, itu harus bertobat supaya hidup kekalnya terjamin. Kalau tidak, kamu semua akan binasa. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, orang mempunyai pohon ara tumbuh di kebun anggur. Ya, si pemilik pohon ara itu mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya, tebanglah pohon ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentu saja sebagai pemilik kebun, ya, si pemilik pohon ara ini mempunyai harapan ya bahwa pohon yang ditanam tumbuh di kebun anggurnya itu ya memberi hasil, ya, memberi manfaat. Maka ketika sudah selama 3 tahun mencari buah pada pohon ini kan berarti kurun waktu yang cukup lama, ya, 3 tahun berturut-turut, dan diharapkan sudah waktunya berbuah. Kok tidak ada buahnya? Akhirnya tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Nah, kita bisa merefleksikan, bisa merenungkan ya. Kalau kita itu tidak berbuah, sebenarnya kita hidup di dunia ini percuma. Diberi kehidupan tetapi tidak menghasilkan buah rohani. Diberi kehidupan, diberi rahmat oleh Allah, tetapi tidak memberi manfaat untuk kehidupan bersama. Ya, kesana kemari hanya merusak suasana. Kesana kemari hanya menyumbang keonaran. Kesana kemari sumbangannya hanya sumbangan kerusakan suasana kehidupan yang tentram. Nah, ini tebang saja kalau seperti ini. Nah, inilah yang oleh Yesus disebut ia hidup dengan percuma. Nah, apakah yang tadi akan ditebang itu lalu harus dibuang? Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ya, kita melihat gambaran di sini ya, kesabaran orang itu untuk mencangkul, untuk memupuk, ya, dan diharapkan nanti berbuah. Mungkin tahun depan ia berbuah.
Itu artinya apa? Ada harapan ya bahwa tahun depan ia menghasilkan sesuatu. Ini tidak berbeda dengan orang yang bertobat tadi, bahwa ke depannya dia masih diharapkan berbuah dari pertobatannya itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita memohon kepada Tuhan semoga kita yang diberi kesempatan untuk bertobat itu memanfaatkan kesempatan ini. Karena kalau tidak nanti tebanglah dia. Untuk apa ia hidup dengan percuma. Nah, saudara-saudari, kesempatan Prapaskah untuk pertobatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkata. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup dan channel yang saudara ikuti. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.